Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya ya, Santang Wijaya. Saya di sini ingin menceritakan kembali sesuatu yang pernah terjadi pada saya ataupun kisah nyata yang pernah saya alami. Oke, jadi begini bro ceritanya. Waktu itu keadaan rumahku masih dibangun pakai media batu ya. Dalam arti maksudnya tidak pakai batako apa gimana ya, pokoknya bahasa Sundanya itu batako atau batu bata. Dulu rumahku masih terbuat dari batu. Nah setelah itu, karena rumah ini udah lama dong, udah sampai bertahun-tahun, memang rumahnya zaman dulu itu selalu dibikin rumah-rumah itu memang dari batu. Karena udah lama, terus akhirnya roboh kan rumah yang saya tempati itu dulu. Pas roboh itu di dekat kamar mandinya. Jadi si kamar mandi itu otomatis jebol ya. Jadi untuk keluar itu sangat kelihatan banget. Nah, alhamdulillah ada rezeki dari kakakku. Akhirnya rumah itu yang dulu yang terbuat dari batu itu akhirnya dibikin menjadi 2 rumah dan dibangun jadi rumah. Ya alhamdulillah lah, mungkin layak ditempati ya. Dan setelah saya menempati, ceritanya maaf ya, itu ceritanya beres ya, rumah itu yang sedang dibangun itu ceritanya beres. Dan waktu itu saya mendapati dengan kakak saya karena memang berhubungan karena berhubungan ibu saya udah meninggal di usia saya pas usia umur 3 tahun. Dan saya kebetulan tinggal bersama kakak saya yang paling nomor 3 ya. Kakak saya nomor 3 paling. Dan seperti saya dan kakak saya seperti biasa menjalani kehidupan seperti sehari-hari ya. Kita tidur di rumah itu dan saya berada di kamar paling depan dan kakak saya berada di kamar yang satu lagi, kamar yang kedua. Dan kalau nggak salah kamar yang saya tepati itu adalah bekas kamar mandi yang waktu itu roboh. Dan kebetulan setiap tetangga saya dengar tiap malam kalau misalkan tetangga saya bangun itu di kamar mandi itu kayak seperti rame, kayak orang yang lagi pada mandi, ketawa-ketawa. Terus tetangga saya bilang disangkanya cewek-cewek teman-teman kakak saya kan memang suka pada nginep gitu. Jadi disangkanya itu kata tetangga saya, kok belum pada tidur, mungkinnya pada gadang, padahal teman-teman perempuan kakak saya itu mereka semua udah pada tidur. Padahal yang di sana itu bukan teman-teman perempuannya kakak saya, tapi ternyata hal sesuatu yang sangat ganjil ya. Ternyata mereka bisa dikatakan itu adalah kuntilanak yang memang selalu menempati di kamar mandi itu dulu. Dan setelah itu ceritanya saya tidur ya, saya tidur di kamar yang udah dibangun tuh rumahnya waktu itu ya. Saya tidur dan anehnya setiap saya tidur dan saya selalu bangun tengah malam. Dan selalu bangun tengah malam itu saya itu selalu bermimpinya itu tidak pernah merasakan mimpi indah ya, tapi ternyata mimpi itu selalu merasakan mimpi-mimpi yang sangat luar biasa, yaitu intinya mimpinya serem-serem banget lah, dikejar-kejar setan, terus penampakan seperti itu. Sampai akhirnya saya bangun, dan itu hampir setiap malam saya bangun tengah malam. Saya sengaja selalu tidur buru-buru, habis sholat isya saya langsung tidur. Setelah sholat isya saya tidur,
saya selalu bangun tengah malam, dan bangunnya itu bukan bangun sengaja ataupun apa, tetapi selalu bermimpi, dan saya memang selalu terus-terusan bermimpi. Bermimpinya ya serem-serem gitu, kayak mimpi setan kayak gitu ya. Nah, setelah saya bangun, saya otomatis selalu lari. Setelah itu saya bangun, saya selalu lari ya. Saya selalu bawa selimut, bawa bantal. Saya langsung pindah ke kamar kakak saya, dan saya ikut tidur sana karena waktu itu saya masih kecil ya. Nah, setelah itu saya sering menceritakan kepada kakak saya kenapa selalu terjadi mimpi-mimpi buruk seperti itu. Ya mungkin itu karena halusinasi atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi setelah beberapa hari kemudian, saya waktu itu tidur lagi dan saya terbangun lagi seperti biasa. Tapi di sana saya tidak memberanikan diri dan tidak untuk keluar ataupun kabur dari kamar saya sendiri. Setelah saya buka mata dan saya mau tidur kembali, tiba-tiba itu kayak seorang nenek-nenek. Pokoknya rambutnya itu sangat panjang, kusut. Pokoknya saya merinding juga nih, saya mengucapkan asli. Ini sangat merinding banget. Dia itu kayak nenek-nenek, terus pokoknya serem banget lah tampilannya. Dan dia tiba-tiba datang dari kolong kasur itu. Ya, tiba-tiba dia ngerayap gitu, ya. Dia ngerayap gitu. Dia tiba-tiba naikin badan saya. Ya, kayak seolah-olah saya tuh mau diperkosa gitu. Terus tangan saya gini dan mata saya melotot. Karena saking kagetnya, kok tiba-tiba muncul nenek-nenek dari kolong kasur itu. Dia langsung datang tiba-tiba. Dia cepat banget gitu datangnya, cet gitu. Saya langsung kaget. Ini siapa? Astagfirullahaladzim, kata saya. Saking saya nggak bisa lagi bicara, saya melotot aja gitu. Saya ngeliatin mukanya dia. Dan bayangin sama kalian, itu tengah malam ya, nggak ada siapa-siapa. Itu nenek-nenek datang kayak kuntilanak itu, tiba-tiba cerut datang. Dia pegangin tangan saya, udah gitu si mukanya itu ke muka saya ya kayak digeleng-geleng gitu tah. Pokoknya intinya kayak digeleng-geleng gitu. Dia sangat nakutin banget. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya hanya melotot, hanya diam, melihat, dan saya benar-benar menggigil. Setelah itu dia tiba-tiba mengatakan sesuatu tapi memang kurang jelas, dan dia tiba-tiba langsung dia mundurnya itu cepat lagi. Dia pas mundur, saya juga ikut bangun. Saking saya takutnya dan saya pengen melawan rasa takut itu, akhirnya saya bangun, ikutin, dan saya liatin ke bawah kolong kasur itu. Ternyata nggak ada apa-apa. Tapi saya berpikir ini bukan mimpi, tapi ini beneran, ini nyata. Ini nyata seumur hidup. Saya pertama kali saya ditumpangin kayak gitu ya, kayak sama kunti gitu, dipegangin tangan waktu itu. Saya benar-benar itu bukan mimpi. Saya pastikan itu bukan mimpi karena itu memang benar-benar nyata. Karena saya benar-benar, mata saya ini nggak pejam gitu kan. Mata saya itu benar-benar melotot, dan mata saya itu benar-benar ngelihat wajahnya itu yang hancur dan buruk gitu ya. Itu aslian. Itu aslian banget. Saya tidak mengada-ngadakan karena memang betulan. Akhirnya ya saya itu rumah, karena mungkin bekas dulunya adalah ya mungkin masih banyak gaib yang seperti itu ya. Dan akhirnya mungkin orang-orang yang dulu yang pernah menempati di sana, mungkin sebelum kita, dia itu mungkin kesal atau marah atau gimana mungkin ya. Akhirnya dia mengganggu kita semua. Dan kalian tidak akan pernah percaya, itu kalau misalkan setiap malam itu di luar itu selalu ada yang nangis terus, itu tiap malam itu nangis. Tapi kita lihat gak ada siapa-siapa. Itu benar-benar cerita yang luar biasa ya. Itu benar-benar ini nyata dan itu saya alami. Dan makanya mau siang ataupun malam saya nggak pernah berani tinggal di rumah itu. Karena kenapa? Karena tiba-tiba kalau waktu itu pernah saya duduk
ya. Waktu itu tiba-tiba ada yang bukain pintu dapur itu, dulu kan ada pintunya dapur tuh. Itu tiba-tiba ada yang krek. Itu asli saya ngeliat itu, saya langsung kabur ya waktu itu, karena saya memang benar-benar takut. Tapi setelah itu karena memang terus udah gitu juga jarang keisi tuh rumah kan, karena memang waktu itu si tetehnya juga lagi di luar negeri, juga lagi kerja. Terus si kakak yang satu lagi juga yang waktu itu berangkat sama suaminya ya waktu itu. Nah setelah itu tiap malam, karena kan saya selalu waktu itu kan kebetulan memang saya waktu itu sendiri ya, waktu aku masih sekolah. Karena sebelum itu emang sebelum kakak saya balik lagi ke sini, sebelum berangkat lagi ke sana, sebelum berangkat lagi ke sana, beliau masih ada di sini waktu itu, masih bareng ngisi rumah itu. Tapi setelah itu tiba-tiba beliau dibawa sama suaminya waktu itu ke Jakarta, dan saya sendiri di sini, dan saya selalu ditemenin sama bibi saya. Nah itu waktu itu bibi saya juga nginep di rumah itu, saya nginep juga di sana. Itu di belakang itu ya, di dapur ya, itu kayak ada yang mainin piring gitu, berebet, kayak yang pecah-pecahin gelas, kayak lempar plesak seperti itu. Tapi setelah saya lihat itu, saya nggak berani lihat ya, kalau pas malamnya itu nggak berani lihat, karena saya sangkaan ini mungkin tikusnya gede gitu kan ya, pasti ini hancur lah barang-barang gitu kan, seperti kaca beling yang kayak gitu, piring beling yang kayak gitu, pasti kayaknya hancur gitu kan, karena mungkin itu pada jatuh gitu kan dari raknya itu, kayak breng itu ya, kayak benar-benar tiap malam itu saya diganggu seperti itu. Dan setelah pagi, karena saya penasaran, saya lihat ternyata di dapur itu ya, di belakang itu semuanya rapih, gak ada satupun yang hancur, gak ada satupun, ataupun kaca ataupun gelas ataupun piring itu gak ada yang hancur satupun. Lantas malam itu apa ya, ternyata saya berpikir mungkin ini halusinasi atau gimana, tapi itu nyata banget gitu kan, karena memang waktu itu nggak tidur. Pokoknya pas udah maghrib masuk ke jam 8 itu udah mulai start dan aku nakutin kita semua ya. Itulah pengalaman yang saya rasakan waktu saya pernah saya rasakan waktu itu sangat luar biasa sih. Itu benar-benar kisah nyata banget dan saya sendiri yang merasakan. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya, dan juga bantu tonton. Juga jangan lupa untuk bagi link saya ya, ataupun jangan lupa juga share, komen, dan saya minta ketika nanti ada iklan tolong jangan di skip ya. Saya minta juga untuk komentar di bawah kolom ini, karena komentar kalian memang sangat saya harapkan. Karena kenapa? Untuk motivasi kedepannya, dan apalagi yang harus saya ceritakan dari kisah nyata saya, ataupun nanti ada teman-teman saya akan cari informasi ke teman-teman saya, dan saya akan cari tahu ceritanya seperti apa. Oke, bagi kalian yang penasaran, nanti saya akan ceritakan tentang asal mulanya Danau Batu Karut itu, kenapa terjadi menjadi jadi Danau Batu Karut. Oke, cukup sekian dari saya Santang Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.